Karangnom. Semoga yang kemarin dalam berlomba bisa masuk dalam penilaian juri sehingga mereka nanti bisa lulus. Amin. Bisa tampil di nanti ketemu di atau Raden. Selanjutnya ada kajian ini yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim. Kepada beliau Ustaz Abdul Rahim, waktu dan kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Para rawuh ingkang tansah hormati, alhamdulillah wa syukurillah bilih kula lan panjenengan wasihipun rahi nikmatin Allah kadite dalu punika atas saged mangkon pampan yang sangat mulia menika dari masjid manahipun Allah. Mudah-mudahan anggen kula lan panjenengan patos sesapan saestu saged menawi kagem kesan kula lan panjenengan lan saged nglakoni kula lan panjenengan wonten ing dunya lan dumugi wonten ing akhirat. Bapak Ibu ingkang tansah hormati, mbok pilih wonten saking kawula matur wonten beberapa hal yang harus kita renungkan nggih. Teng mriki niku aman, teng mriki niku apa istilahnya, ya tentrem, relatif tentram, tetapi kita bisa melihat saudara-saudara kita di Jawa Barat, di Cianjur yang kemarin terkena gempa. Nah, oleh karena itu mestinya sebagai sesama muslim kita juga wajib untuk memberikan bantuan. Bapak Ibu mungkin sudah disodori bagaimana harus membantu lewat mana. Kalau kita sedang bersama sudah dikoordinir. Ada instruksi juga dua kali Jumatan itu untuk diminta disalurkan untuk menangani, untuk membantu gempa, meringankan saudara-saudara yang kena gempa di Cianjur. Tapi monggo-monggo pun sekali yang penting kita punya niat dan punya tekad untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana. Mudah-mudahan kita selalu diberi bimbingan oleh Allah dan dijaga dari segala macam bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis ada 4 golongan manusia. Hadis pun panjang, saya bacakan atas artinya saja. Dari Abu Kabsyah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia hanyalah diberikan untuk 4 orang. Yang pertama, hamba Allah yang diberikan ilmu dan harta.
Kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dengan harta yang dia diberikan Allah tersebut, ia menyambung silaturahmi dan ia menyadari bahwa dalam harta itu ada hak Allah, artinya ada hak orang lain, seperti tercantum dalam perlindungan. Inilah kedudukan yang paling baik, golongan yang paling baik di sisi Allah. Kemudian yang nomor 2, hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Dengan niatnya yang jujur ia berkata, seandainya saya punya harta, maka saya pasti akan mengerjakan apa yang dikerjakan si fulan, hamba yang pertama tadi, sering sedekah, sering zakat. Kemudian yang kedua mengatakan, seandainya saya diberi harta, saya akan berbuat seperti si fulan yang pertama tadi, yang dermawan, suka menolong dan sebagainya dengan hartanya. Kemudian yang ketiga, hamba yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu. Nah, ini yang berbahaya. Lalu ia menggunakan hartanya sewenang-wenang tanpa ilmu, tidak tahu berterus, tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Artinya tidak menggunakan harta tersebut digunakan di jalan Allah, tidak tahu ilmunya, tidak menyambung silaturahmi dan tidak mengetahui bahwa dalam harta itu ada haknya Allah. Yang nomor 3, ini adalah kedudukan yang jelek di sisi Allah. Dan yang terakhir, hamba yang tidak diberikan harta namun juga tidak diberikan ilmu. Kemudian ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan yang nomor 3, yang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah. Jadi niatnya salah sih, aku mungkin bodoh, aku harus kaya si fulan si nomor 5, dikit tinggung berapa, tinggi hal yang tidak ada manfaatnya, tinggi bunuh kesenangan dan sebagainya. Maka dengan niatnya itu keduanya mendapatkan dosa yang sama. Sahih hadis riwayat Ahmad nomor hadis 230 dan juga At-Tirmidzi nomor hadis 2325, Ibnu Majah nomor hadis 4228, di Al-Baihaqi juga. Jadi ada 4 golongan yang dititipi oleh Allah. Yang satu pertama dititipi harta, tapi juga dititipi ilmu. Orang tersebut, tiang tersebut, piyai tersebut duwe harta kaya, ning nggih gadah ilmu. Jadi dengan hartanya dia bisa menggunakan untuk digunakan likalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Dengan apa? Dengan ilmunya. Menggunakan harta dengan ilmunya, boten ngawur. Karena dia tahu mengambil ilmu, karena dia tahu bahwa di dalam hartanya ada hak Allah atau ada hak orang lain yang harus diberikan. Bagian zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam harta kita itu ada milik orang lain yang harus kita berikan. Bagian surat nomor, bagian surat nomor, surat bagian angkutan itu, bagian surat nomor. Mungkin dibuka. Saya curiga dalam buka orang yang dengan hartanya dia tahu ada hak orang lain yang harus diberikan. Jadi baru begini. Kalau hak orang lain tidak saya berikan, berarti saya mengambil hak orang. Padahal
kali mencuri bodoh. Maka itu punya kita. Tetapi karena ayatnya ada bahwa di dalam sebagian hartamu ada hak milik orang lain yang harus diberikan. Fakir miskin. Apa boleh? Boleh. Amin. Apa boleh? Sabilillah. Ibnu Sabil. Apa boleh? 8. Tiang Islam niku nek zakate beres ora nek wong meleh. Ora nek wong kelaparan. Lazismu pusat. Niku menghimpun zakat saya tidak tahu tahunnya berapa, mendapat 2 kali penghargaan berturut-turut dari pemerintah Lazis Muhammadiyah menjadi lembaga filantropi terbaik di Indonesia. 2 kali berturut-turut 2017, 2018 kan sudah salah. Kemudian setelah setahun dapat lagi menghimpun dana besarnya saya lupa hampir mencapai 11 atau 12 T. Itu hanya 1/4, belum seluruhnya, belum yang masuk ke lembaga zakat yang lain. Basnas milik pemerintah atau yang lain lah banyak. Coba bayangkan kalau orang Islam zakatnya beres itu digunakan untuk membantu orang-orang yang berat tadi, tidak ada dengan orang. Ini karena beban beres atau memang tidak tahu atau pura-pura. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, tapi harus mencari tahu. Faklam kata Quran. Faklam ini dua ilmu, gula ilmu, dua ilmu. Berarti harus mencari perintahnya. Jadi orang yang tidak mau mencari ilmu berarti dia menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ilmu pun apa namanya? Faridatun sabar wajib faridatun fardu itu wajib. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang pertama yang paling baik punya harta, punya ilmu dan digunakan hartanya diberikan kepada yang berhak dan juga diberikan kepada yang lain. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Kalau orang Islam, sing Islam pun tengah waktu, dunia seorang berzakat, saya itu wajib. Sing itu, dunia sing sunnah, saudara kau itu. Karena kalau yang namanya fardu itu harga mati. Dunia wis apa tiap zaman. Jadi karena kalau kita masih kecil dulu sekolah di madrasah, dikasih tahu yang fardu gitu. Sunnahnya yang belakangan. Jadi dunia wajib sama zakat 2,5%. Jadi nek panjenengan nggak ada duit sebanyak 100 juta zakatnya niku angka minimal buatan kena kurang 2,5. Nek luwih kena niku angka minimal tidak boleh kurang. Nek kurang dosa minimalnya harus mengeluarkan 2,5%. Mungkin dong itu benar kesombongan. Jawabnya masalahnya. Kenapa kita disuruh itu? Karena kita harus mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu nanti ada hisabnya. Hisabnya sekian gram emas. Kalau sekarang itu sekitar 48 atau 50 juta. Jadi kan berpenghasilan sekian itu dalam 1 tahun maka sudah harus mengeluarkan zakat. Ada yang mencari lebih aman. Pokoknya itu tak sudah selawe 2,5%. Ya semua. Nah, ini harus sudah menjadi perhatian kita. Boleh nggak ada
zakat digunakan untuk membangun madrasah, masjid dan sebagainya. Ini boleh nggak harta zakat digunakan untuk membangun masjid, untuk membangun sholat, untuk membangun madrasah, asal betul. Terus pintunya nopo? Kan berapa pintunya? Apa pintunya fakir miskin? Jelas betul. Apa pintunya golem? Utang, betul. Apa pintunya amil? Betul. Apa pintunya ada berapa? Pintunya nopo? Waduh. Kita kan mau menggunakan harta ya kan itu kan harus ada pintunya. Oh ini harus pakai orang pintunya fakir miskin. Kenapa fakir miskin sering disinggung yang lain jarang? Karena fakir miskin karena itu menyangkut nyawa fakir miskin. Sesuatu yang menyangkut yang akan mencegah kerusakan itu pasti dijauhkan. Orang miskin yang tidak mampu tidak mampu tidak mampu beli bahan makanan kalau tidak dikasih maka dia akan mengalami sakit. Itu kan rusak sakit atau orang itu kan rusak. Maka akan berulang-ulang. Fakir miskin itu akan disebut berulang-ulang. Tapi jangan salah ngomong, jangan salah paham. Bukan berarti zakat itu hanya fakir. Tidak. Itu bukan pengkhususan, bukan taksis, tapi itu prioritas. Fakir miskin itu prioritas. Taksis, bukan taksis. Kalau fakir miskin itu khusus, berarti yang lain betul. Itu kan khusus. Nah, tapi bukan khusus. Kenapa disebut ulama? Karena itu adalah prioritas yang harus didahulukan. Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut sebuah kerusakan kalau tidak sampai diberi haknya. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti ayatnya berbilang banyak berarti khusus fakir miskin, tidak sama. Kalau khusus kenapa yang tadi disebut? Kalau khusus tidak usah yang tidak usah disebut. Itu hanya prioritas. Taksis bukan taksis, bukan khususan. Jadi mungkin paham gitu, nak matur mungkin jalanannya dibilang. Jadi jalan aku 100 juta. Berarti kudu zakat kita juta. Wah, 2,5 juta. Siti, mungkin dengan bisa ya, zakatnya 1 juta. Kita oke, dikurangi 10 wae panitia nanti yo. Sing 15 diurune. Berarti padha karo maling iki ora sih. Walaupun itu punya kamu sendiri, tapi kan itu hanya orang hanya ngoten niku mungkin digoleki. Di sebagian hartamu adalah orang. Nah, duit sampeyan dijagati 100 juta kok akeh dia. Nah, oke iki marai kok. Oh, dijagati separuh. Kalau oke. Panitiane wis ora penting panitia. Ini berdasarkan kejujuran. Nek zaman Nabi kok parah. Amine kok marani bandane gitu. Ning sing dikon ya wong jujur. Lah saiki sing dikon ora jujur, wah ya repot meneh. Gitu. Zaman Nabi itu kudu sithik baleke no. Gitu. Kan ini ada seorang disuruh Nabi kon zakat. Dihitung tas rampung, nanti bagaimana kali di sini Arab boleh dikai roti. Yang ibu sambil jalan, lawan saya kalau ini bahasa saya, ini bahasa saya. Hadisnya mana coba? Tekan rumah, boleh dikai ini ya kata si fulan. Roti ini boleh. Takoni kalian bilang, ini roti mau sini so. Sing kula jupuk zakat. Berarti nek kowe mau ora jupuk zakat, kowe ora entuk rotimu balik utawa bare. Roti panganan. Padahal sing iki boten enten hubungane karo Nabi dilarang. Itu namanya
mesti ora bakal dikai hadiah. Padahal sing iki yo sing iki hadiah mboten sama aku wong mau atos komunikasi kali ini. Nek ternyata mboten nek sakniki di komisine lho. Komisine lho. Debet iki ranggal izin dirowahi kon. Nek lagi jelas boten pro sing wis ikhlas kok nek kon ngalami sejen sapa ikhlas iki. Sudah malik zakat ampun ngantos kesuwen iki lazismu ceper lazis Muhammadiyah ceper sedang mengumpulkan zakat infak zakat dan zakat untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Pimpinan paling pimpinan cabang Muhammadiyah Jabar lewat lewat lazismu, nah wakil ketumane yang menjadi lazismu kebetulan saya mantul mengenai masalah dengan Ibu Jabar bagian lazismu. Nanti ketua majelis Mas Pramudi majelis lazismu lembaga lazismu. Monggo mungkin sak ikhlasin. Maksudnya sak ikhlasin itu ikhlasnya dibedakan kan? Udah masuk belum? Kalau sak ikhlasin itu ikhlasnya dibuat ini membantu orang yang mendapat bencana musibah. Mosok biar bodoh kalau nek sing nang perapatan baju kan begitu. Nah itu orang berjenengan kayak itu apa niku hasilnya sedino wae. Kalau gawe iki meh bodoh, ngawake dhewe ra ngerti. Gitu nyandane elek kan. Nah ini untuk orang yang terkena musibah. Sekali lagi zakat, infak dan sedekah. Bapak Ibu, itu orang yang pertama yang paling baik, kasih harta, kasih ilmu. Dengan ilmunya dia bisa membelanjakan hartanya di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dengan jumlah yang tepat. Zakat ini zakatnya tidak mau di tempat orang mau. Sebaliknya nih, setahun biasanya kita makan dan 500 ton. Berapa digit? 12, 10 digit, enten gitu. Nah itu harus kita maju terus. Karena apa? Balik pertanyaan, oleh benar duit zakat membawa masjid, membawa sekolah. Nah asal pintunya apa? Pintunya apa? Sabilillah itu berjuang di jalan, artinya jalan yang untuk menegakkan kalimat masjid, gimana masuk sabilillah, madrasah. Jadi jenengan kita ini anak pintu mereka, ini walau des. Sing paling luas itu sabilillah. Entuk boten dijaga tinggi bayar guru TPA. Pintunya apa? Desa pilih Pak. Aja pintu apa? Pintu masjid. Pintu masjid salah. Abu Bakar pernah menerima sedekah atau zakat kalau hadisnya dari Abdurrahman bin Auf sampai dengan catatan itu sing dikei sing veteran perang Badar semua dikasih. Kalau nggak salah angkanya 400.000 atau 4.000 real. Saya memang juga. Semuanya dapat veteran dari sampai Abdurrahman bin Auf. Mongko Abu Bakar dia juga. Umar ya sudah,
sekolah ini. Bisa nggak dapat uang zakat? Mau sugih, mau sugih, mau dibuat kita, kan sugih. Terus intinya apa nih? Ya stabilitas itu, order. Pak, lah kan? Ustaz saya sini, aku kan sugih banget kan? Lumayan kotor boleh. Orang bisa pindah lewat sapi. Jadi aku bingung ya kamu. Golongan pertama yang terbaik orang yang dikasih ilmu dan dikasih harta. Golongan nomor dua. Jadi dunia kan dikasihkan pada empat golongan ini. Golongan pertama kan berilmu, dikasih ilmu, dikasih harta. Golongan kedua dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Dengan ilmunya dia juga bisa bersedekah, dengan ilmunya dia juga bisa beramal, mengajarkan pakai ilmu. Belum saya tidak ada harta, tapi kebetulan saya masih sedikit yang saya bisa ilmu. Lalu saya sampaikan kepada orang lain, balihu nanti dengan sesuai kemampuan saya. Lah orang kedua tadi mengatakan, nek aku itu aku anggap koyo simpulan, simpulan. Maka dengan niat tersebut pahala sama. Jadi yang kedua ini, yang pertama terbagus, terbaik, yang kedua ini baik. Punya ilmu masih bisa untuk beramal dengan ilmu, masih bisa bersedekah dengan ilmu, masih bisa berjuang dengan ilmu di jalan Allah. Kemudian yang nomor tiga, dikasih harta tetapi tidak dikasih ilmu. Gandeng boten duwe ilmu sementara bolone rang akeh maksudnya, maka dia menggunakan tanpa kudune zakat ning laku digo napa digunakan seperti bahasa Jawa ubrak kali jadi sekali lagi ini sih dua harta yang bagi ilmu kudune tinggi dua boleh kudune tinggi daftar naik neng bro nek ditakoni durung oleh dibayar kuwi ketara nek iya ini boleh salah kuwi ketara nek iya bodoh nih teman-teman bahasa Jawa masa-masa hidayah itu sudah ada. Mau lagi buka, nanti hidayah itu nanti. Ini lagi buka, nanti takut hidayah. Budalin nasi wa bayyinatin minal huda wal surat apa itu? Tenggara apa itu? Al-Quran. Kalau tidak, kenapa orang mengatakan bahwa Al-Qurannya adalah bukan itu apa? Dan satu kata-kata dengan hidayah. Berarti hidayah itu penting. Quran mau belum bukan. Oh, ini hidayah. Kecuali nek hidayah itu dia kata-katanya 4 kata.
Nek daftar kaji umur 50 insyaallah. Daftar kaji umur 1 insyaallah mangkate umur 90. Sekarang 30 tahun Bu. Kula mungkin jenengan gadahi mantu. Duwe putra sing umur sekarang 12. Di atas 12 sedang daftar T. Mana-mana Pak, kita ini kena buku lipstick. Ya ampun. Sekarang 30 tahun masa tunggu. Bila lagi nggak ada duit, anaknya seumur 13 dan didaftar T. Mungkin nanti umur pertama 30 dan 13. Dikirim 30 sesuk bulan depan mungkin wes 30 tahun 10 tahun ke depan mungkin jarak tempuhnya 100 tahun terus langsung daftar ya. Jarak tempuh 100 tahun kan daftar ke setan. Kita nggak tahu, tapi hari ini 30 tahun nggak ada putra, nggak ada duit daftar nih, ampun. Kalau begini memang ada berbagai macam duit tapi berdasarnya bocah sih belum benar. Berarti jenengan benarnya anaknya belum. Nah, seorang benar. Mungkin didoakan, diikhtiari didoakan selesai, ikhtiari daftarnya. Insya Allah didoakan sudah jadi haji. Berapa jadi perhatian ini informasi penting 30 tahun juga dengan daftar umur sekat berarti insya Allah umur 20 maka insya Allah sehat kuat manis hebat manisnya tak perlu jadi yang ketiga kembali ke orang kedua ketika punya harta tidak punya kita ada sing sebetulnya sudah mampu kalau berhaji gitu. Ini tidak mau tapi adalah tidak boleh menggunakan barangkali digunakan itu yang lebih urgent misalnya ajeng daftar haji tiba-tiba nombornya rokok butuh biaya terus dikeke itu betul jadi kajinya lebih utama karena ini nyamuk-nyamuk kita kan boten ngerti saat daftar kaji sama angka tonggone butuh dana pas biaya kita sekarang butuh kursi selalu juga kita sing maneh kayak Indonesia sesuk nek kowe tak daftar nek double gandaran siji mau dunia kaji go daftar nek digo jenengan wis entuk ganjaran sing punya kaji sesuk duwe nek go daftar tak loro ngerti ning ora beda meneh jenenge pelit niku anake pikir umune bin niku nek kena penyakit ngoten niku aneh yang memiliki kaget abah gitu abah kan niku kan diwawarake ini umurnya anak cekuri gak cuma raih nongkong mekrong nek tinggi sing berapa duitnya abang kabeh ini saya buatan bengkel bengkelmu neng ini berani sekali lagi makanya kita harus rajin mencari gen kertas, nah betul-betul kan bahaya. Yang nomor terakhir, terus ini alat dulu. Orang ilmu, orang mangan kurang terus naik perapatan. Ini randel, nah dengan obat umurnya meskipun tidak punya, hadisnya kan
siapa yang meminta-minta? Siapa yang meminta-minta? Besok di hari kiamat dibangunkan dalam keadaan raine bener-bener daging. Niki hadis Nabi lho, sing pas nes loro bener-bener itu hadis mang padus iki. Jadi akan dibangkitkan dalam keadaan ini lupas raine. Sebab boten duwe alias perang gerai. Jadi sekali lagi orang bergadah ilmu, bergadah akhirnya apa? Yang ngatur boleh, yang penting aku endo. Ini nek sing pengajian itu bagaimana? Maka 4 orang ini menjadi catatan kita. Minimal kita mebet sing nomor. Minimal kita mebet sing nomor. Siji nek lu putih siji nomor. Oh, nek aku disebutke terus nomor 3 gitu ya. Nek siji nomor. Bapak Ibu sekalian, ingat surat Al-Ahzab, ancamannya luar biasa surat Al-Ahzab. Kita diancam mengenai apa? Mengenai rasa cinta kita. Allah tidak sudi cintanya diduakan kepada kita. Diduakan kali apa? Kali makhluk, kali bodoh, kali usaha dan sebagainya. Quran surat Al-Ahzab. Terus lagi. Nah, surat 20 ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum, bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu. Ini kata ibu, anak-anakmu bisa berarti anak kandung, bisa berarti anak buah, anak buah. Wa ikhwanukum, saudara-saudara. Wa azwajukum, pasangan-pasangan hidupmu. Wa ashiratukum. Wa ashiratukum itu perniagaan. Wa aqwalun taraftumuha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya. Wa tijaratan, itu nama tadi. Wa tijaratan taksawna kasadaha, wa masakin fardona akan ba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wa huwa la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah kalian, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusan. Ini ancaman. Tunggulah, Allah akan memutuskan perkara ini, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik atau tidak. Ini ancaman. Maka tunggulah, bukan ancaman kalau Allah pasti ditunggu keputusan ini. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang lebih mencintai yang saya sebutkan tadi. Nek kuwi mau kabeh luwih mbok tresnani tinimbang Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, tunggunen. Iki ancaman. Tunggunen iki mesti kok jawe boten penak. Bencana secara personal bandane ilang. Gusto ngasih bandane menungso paling gampang gitu.
diutus balapan yang berupa api, ojo belentek soalnya. Nek api rame banyu banjir kayak rumah belamnya. Nek itu benar-benar angin, topan dan sebagainya. Itu hampir langsungnya. Tunggu saja ketika Allah akan berusaha. Ini ancaman ini. Kemarin aku mencoba itu benar di perasaan dan itu orang sudah dicoba. Dicoba kita itu kalau misalnya ada Quran kan mengatakan orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah bajilah bergetar. Saya pertanyaannya, apa itu bergetar betul? Mana mau coba aku sarung ngaji sarung kabar nih guys. Cek nonton? Bergetar komendi, gitu. Nah bergetar itu otomatis dia langsung berhenti beraktivitas. Langsung berhenti. Itu tandanya nyambung betul ya. Anak-anak kita hati-hati gitu Pak. Nah bal-balan, rumah dan online. Nah kita ini kok. Udah kamu ngaji itu guys. Dan kan sebelum ada berita. Maka ada. Jadi Quran surat Al-Ahzab ayat 24. Ini ancaman akhir ayatnya. Kenapa? Karena Allah menginginkan Allah itu ditauhidkan. Apa ya? Allah itu di nomor. Allah itu di nomor 2. Menurut ayat ini nomor 2. Roh. Nomor 3 jihad. Ini menurut ayat ini. Mungkin ya yang lain ada yang sedikit beda. Tapi ini ayatnya. Ayat Al-Ahzab ayat 24. Ini. Wong kok kita sekali bandar ngati-ati. Ini ancaman. Ancaman bisa datang personal, bisa datang secara berjamaah. Musibah, duel. Dan musibah tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat boten, nek kan niku yo kabeh nek. Perkara nanti di hadapan Allah hitungannya masing-masing. Sing bertakwa, sing beriman diampuni, sing boten ya tetap lanjut masuk ke dalam neraka. Nek kena musibah bab nanti matine ya padha kena musibah kene banjir ning hitungan di hadapan Allah lain. Jadi musibah tidak hanya niku ayat atau hadis sing mengatakan bahwa musibah tidak akan menimpa orang-orang yang soleh yang terkena musibah saja tidak. Ayat ini membawa. Maka hati-hati kalau di sekitar kita ada orang yang masih dimiliki, udah ada kado tambahan, memang amal ma'ruf termasuk jihad fi sabilillah. Nomor 3 ini. Sekarang kan banyak orang sudah nggak peduli. Murah, sing penting aku penak, sing penting aku selamat. Ini so, nanti karena musibah itu karena Bapak Ibu yang akan saya hormati, ini satu bacaan surat ini memaafkan mudah-mudahan ini bisa mengenang kepada kita, bisa sebagai ajang introspeksi kita termasuk yang dari 4 tapi mudah-mudahan kita masih masuk yang besar atau yang jelas jangan yang 3 apalagi nomor 4 dan dunia hanya pada